Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong beri hikmat akal budi kepada kami semuanya, supaya kami boleh memahami firman ini dan Engkau dimuliakan di atas semuanya. Tolong hamba yang menjelaskan dan saudara-saudara yang mendengarkan, biarlah kami boleh hati kami termeterai dengan Roh Kudus-Mu. Kau mengampuni dosa salah kami. Kau tahu jalan-jalan hidup kami, dan biarlah Tuhan akan menolong kami supaya kami berjalan dalam kebenaran yang bersumber daripada Tuhan. Banyak godaan yang boleh kami lewati dalam hidup kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus baik dan sangat baik bagi kami semuanya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat sore semua, shalom. Mari kita buka Alkitab dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Ya, 1 Raja-Raja pasal 19. Mari kita lihat ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18. Sekali lagi 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya membaca buat Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apa kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka yang ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apa kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau rapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safaat dari Abel Meholah haruslah kau rapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita lihat ya firman Tuhan hari ini bahan pelajarannya. Ya, judulnya adalah Kala Saya Depresi. Waduh, itu ya saudara ya. Kala saya depresi. Apa sih itu depresi? Depresi itu adalah tekanan yang sedang menghimpit kita atau tantangan yang sedang menghimpit kita. Biasanya tantangan itu bisa yang baik, bisa yang jahat juga, atau tantangan itu bisa bersumber dari diri kita atau juga bisa bersumber dari orang lain. Ya, yang pada akhirnya membuat kita depresi, membuat kita tidak berdaya, bahkan pada akhirnya kita bisa mengarah kepada kejiwaan, ya kejiwaan. Nah, kita harus tahu bahwa kita ini dipanggil untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan sampai pada akhirnya. Jadi Tuhan itu bekerja lewat kita. Kita harus sadar, saudara, jangan pernah bilang saudara sekedar Kristen saja, tapi kita harus menyadari bahwa kita ini adalah orang percaya yang juga adalah hamba Tuhan. Jangan pernah lihat posisi hamba Tuhan itu dari posisi
dia pendeta atau dia orang yang full time melayani. Jangan pernah melihat posisi hamba Tuhan itu karena dia adalah mahasiswa teologi yang sedang dibentuk oleh Tuhan, lalu kita katakan dia yang hamba Tuhan. Ya, atau pengurus-pengurus gereja tertentu, kita katakan mereka itu adalah hamba-hamba Tuhan. Nah, yang disebut hamba Tuhan sebenarnya adalah mereka yang mau terlibat dalam pelayanan itu. Mereka yang ambil bagian dalam pelayanan itu. Atau mereka yang mau dibentuk bersama-sama dan melayani Tuhan bersama-sama. Itulah hamba Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa untuk hidup kita ini Tuhan itu punya destiny. Ya, ada tujuan akhir Tuhan buat hidup kita. Dan selalu saya ingatkan kepada saudara, jangan pernah mati sebelum saudara mencapai destiny saudara. Ya. Nah, tantangannya bisa banyak. Tantangan hamba Tuhan itu bisa banyak. Tantangan kita itu bisa banyak. Bisa membuat kita depresi, bahkan bisa juga mengalami gangguan jiwa. Ya, saya agak depresi beberapa mungkin 3 minggu terakhir ya, agak depresi. Lalu ada satu gangguan dalam psikis ya, dalam fisik saya yang saya menganggap mungkin itu jantung dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan tadi saya EKG. Nah, dalam EKG itu ternyata tidak ditemukan ada gangguan jantung. Tetapi saya berkata kepada dokter, "Dok, ini sangat mengganggu saya." Ya, jadi setiap ada tekanan atau sedikit mungkin kita marah atau bagaimana itu, tekanan di punggung sampai ke depan itu atau seperti kabel yang bekerja dalam diri kita itu sangat mengganggu, saya bilang. Itu apa? Kalau memang jantungnya beres, ya di EKG jantungnya beres, lalu kalau saya mengalami seperti itu. Dia bilang gini, "Udah Pak, minum aja obatnya, nanti kira-kira sebulan lagi, kalau masih seperti itu, Bapak harus ke dokter kejiwaan." Saya bilang sama dokternya, "Gila dong saya berarti," saya bilang. Ya, saudara ya. Ya, tapi apapun itu saudara, memang satu depresi itu akan membuat ada gangguan-gangguan psikis juga dalam diri kita pada waktu kita mengalami yang namanya depresi. Ya, biasanya ada orang yang melampiaskan dengan makan banyak, ya, makan banyak gitu. Ya, lalu ada juga orang yang melampiaskan dengan jalan-jalan kemana-mana, pokoknya dia happy-happy aja, begitu saudara. Berbagai macam cara. Ya, berbagai macam cara. Ya, kalau saya agak depresi biasanya ini jujur nih, ya saya ini lebih banyak ngocehnya. Ngoceh, ngomong terus, ya yang kadang-kadang membuat kita di mana aja mungkin itu membuat tensi, termasuk tensi jadi tinggi dan semuanya menjadi tinggi. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara-saudara, berbagi seperti ini ya tepat sekali menurut saya karena memang nggak perlu cari ilustrasi lain, ya cari ilustrasinya dari diri sendiri saja, dan itu menjadi gambaran buat kita bahwa memang kalau tidak hati-hati kita akan bisa mengarah kepada gangguan kejiwaan. Nah, hanya kadang-kadang dikatakan kita terlalu banyak merespon kepada hal-hal yang tidak diperlukan. Inilah penyebab depresi yang paling dalam itu adalah pada waktu kita merespon kepada hal-hal yang tidak diperlukan. Ya, sebenarnya nggak perlu direspon, tapi kita terganggu. Ya kan, kita terganggu. Kita terganggu, banyak hal yang membuat kita tidak terganggu itu. Pada waktu kita melihat orang tidak hidup dalam prinsip-prinsip tertentu yang sudah ditetapkan, misalnya seperti itu, saudara, itu kadang-kadang bisa mengganggu kita. Ya, itu bisa mengganggu kita. Dan pada waktu kita sudah sampai ke puncaknya, nah itu yang membuat kita jadi mungkin orang itu tidak merespon, tidak mendengar, menganggap diri masih baik dan lain sebagainya, itu yang kadang-kadang membuat kita mengalami gangguan itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan Elia yang sudah kita pelajari dari minggu ke minggu, saudara, saya melihat begini, Elia itu berani menghadapi Ahab dan nabi-nabi Baal. Wah, luar biasa dia. Mampu bertahan untuk hidup sulit. Wah, itu Elia itu mampu bertahan untuk hidup sulit. Dia sulit di Sungai Kerit, dia sulit juga di Sarfat, tetapi yang paling bagus adalah dikatakan yang paling mengerikan, ya bukan yang paling bagus, yang paling mengerikan adalah Elia itu gagal dalam menghadapi Isabel. Nah, inilah perjalanan iman. Kita bisa kuat di sini, kuat di situ, kuat di sana. Tetapi pada waktu kita diperhadapkan dengan satu fakta yang menurut orang sebenarnya ini kecil banget sih, ini kok takut banget sih sama cewek gitu loh. Ya, justru Elia itu dalam porsi yang kita pikir seharusnya nggak seperti itu dia gitu. Dia malah ketakutan, saudara. Makanya dikatakan minggu lalu kita udah jelaskan, ia lari.
dan sekarang ya, kemarin dia sudah mulai berhadapan dengan Tuhan, dengan malaikat itu. Tuhan masih melayani dia dengan baik, menyadarkan dia dengan baik. Tapi dikatakan dalam teks kita tadi, dan sekarang ia berhadapan dengan Tuhan yang tidak membiarkan hambanya jatuh. Ini Tuhan baiknya satu sisi buat hamba-hamba Tuhan yang sedang depresi, yang sedang mengalami ketakutan, mengalami himpitan dalam hidupnya. Ia mencari, ya Tuhan itu mencari kita dalam depresi kita. Ia menghibur kita, dan ia mau menyelesaikan depresi kita. Kalau kita, ini kalau seandainya kita ini seperti Elia, saudara, kalau kita berhadapan dengan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Tuhan tanya, kenapa kamu depresi gitu? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita jawab kepada Tuhan? Atau saat kita depresi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Pada waktu kita depresi, apa yang harus kita lakukan? Ada orang yang bisa bertahan nangis terus. Dia meratapi dirinya, dia meratapi kejelekannya, dia meratapi segala sesuatu yang telah dia buat. Ada yang seperti itu, susah. Ada orang yang susah tidur. Ya, susah tidur mungkin. Ya, tapi ada juga orang yang tidur lelap. Sekalipun dia punya masalah, punya ikatan depresi yang begitu kuat, ada yang bisa tidur lelap. Nggak peduli dengan persoalan yang ada. Bagaimana dengan saya dan saudara? Waktu depresi datang, tekanan datang, apa yang kita lakukan? Jangan pernah berkata, saya nggak pernah depresi, Pak. Puji Tuhan kalau nggak pernah. Ya, tapi kita jujur, depresi itu bukan sesuatu hal yang luar biasa, tapi bagi saya depresi itu adalah manusiawi. Ya, semua orang bisa menghadapinya. Semua orang bisa mengalaminya. Ya, kalau saudara membaca bukunya riwayat hidup dari salah satu pendeta di Amerika ya, pendeta yang sangat ngetop, ya bapaknya terkenal luar biasa, tapi anaknya harus mati, bunuh diri. Dia menembak kepalanya dengan pistol. Kenapa seperti itu, saudara? Karena jawabannya sederhana. Bapaknya bisa menyelesaikan persoalan orang, tapi persoalannya sendiri tidak bisa diselesaikan oleh ayahnya. Dan itu membuat orang menjadi depresi. Membuat masalah dalam hidupnya. Dan membuat dia tidak tahan menghadapi himpitan yang seperti itu. Nah, kalau saya depresi, apa yang harus saya lakukan? Biasanya ada dua, saudara. Yang pertama adalah menyelesaikan dengan langkah negatif. Jadi kalau orang depresi itu biasanya ada dua langkah yang dilakukan. Yang pertama menyelesaikan dengan langkah negatif. Artinya apa? Langkah ini adalah langkah yang kita gunakan menurut akal kita dan kemampuan kita. Jadi selama kita kuat, segala cara kita buat. Tapi kadang-kadang kalau yang negatif seperti ini, sehebat apapun kita pasti masih bocor, saudara. Apalagi kalau itu berkaitan dengan orang di sekitar kita ya. Orang sekitar kita yang ya mungkin bisa taat sesaat, ya taat sesaat, kasihan sesaat karena kasihan ke kita gitu ya. Ya makanya kita ini nggak perlu ya, kita jadi hamba Tuhan nggak usah dikasihani, jangan mau dikasihani oleh siapapun. Karena kalau kita sudah belajar dikasihani seperti itu, saudara, ini yang kadang-kadang membuat kita ini ya hanya dapat menyelesaikan persoalan itu sesaat saja. Nah hanya pertanyaannya, apakah dalam kondisi seperti ini kita bisa keluar dari masalah kita? Jadi kalau dengan akal-akal kita ya, kita membuat begitu langkah, akalnya begitu luar biasa, jalan keluarnya begitu luar biasa. Pertanyaannya, apakah kira-kira kita bisa keluar dari masalah kita? Nah, kalau saudara melihat di dalam ayat 3, setelah Elia mendengar keputusan Isabel yang akan membunuh dia, apa yang dilakukan oleh Elia? Dia menyelesaikan dengan langkah yang negatif tadi. Dengan jalan apa? Dia melihat tidak ada jalan keluar lain selain apa? Lari. Karena Isabel bilang, beginilah besok kira-kira jam segini. Aku akan memperlakukan engkau. Kalau aku tidak bisa mencabut nyawamu, jangan katakan aku Isabel. Ini luar biasa, saudara. Sehingga ini yang membuat dia lari. Yang kita pelajari minggu lalu ya, saudara, dia lari. Tapi bagusnya malaikat melayani dia. Sampai malaikat bilang, udah makan sekali lagi katanya. Karena engkau harus melanjutkan perjalananmu supaya kamu nanti nggak merasa kelaparan di sana. Sampai dia masuk ke dalam gua dalam ayat 9 itu. Ya, dalam ayat 9 dijelaskan dia masuk ke dalam gua. Nah, dalam menyelesaikan dengan langkah yang negatif ini, saudara, kita itu akan membenarkan diri dengan teori kita. Waktu Tuhan bertanya, apa kerjamu di sini Elia? Apa yang menjadi jawaban Elia?
Jawabnya, lihat di sini. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Di sana, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Atau dalam istilah sekarang mungkin saya akan katakan saya hamba Tuhan yang super sibuk. Nah, ini saudara, yang super sibuk. Saya hamba Tuhan yang mengerjakan segalanya buat Tuhan. Nah, lalu yang berikutnya, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Ya, di sini hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawa. Ya, di sini hanya aku seorang dirilah yang masih apa? Yang masih hidup. Apa benar? Nabi yang masih hidup itu hanya Elia? Enggak. Kita udah pernah belajar tentang tentang Obadya di sini ya, bukan Nabi Obadya. Tentang Obadya di sini. Obadya kan sudah menyimpan nabi-nabi. Ya, begitu banyak nabi yang disimpan oleh Obadya. Dan Obadya udah cerita kepada siapa? Udah cerita kepada Elia. Dia sudah memberitahukan bahwa dia sudah melakukan itu. Tapi saudara, dia masih mengatakan bahwa hanya aku sendiri yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Mereka atau Isabel. Mereka ini siapa? Iya kan? Mereka ini siapa? Apakah Ahab ikut mengancam dia? Tidak. Ahab justru hampir percaya. Kan saya bilang kemarin sama saudara, hampir percaya, hampir bertobat. Yang justru yang sangat meresponi dan tidak menerima yang dilakukan oleh Elia itu adalah Isabel. Ini saudara. Ini langkah negatif. Kadang-kadang kita terlalu berbelas kasihan. Toh. Aduh, aku udah kerja segini, aku udah buat seperti ini, aku udah bangun seperti ini. Tapi kayaknya kok aku nggak dihargai ya. Kayaknya kok aku diperlakukan seperti ini ya. Aduh, aku nggak bisa terima ini. Sakit sekali yang dibuat. Ya memang luka itu kan sakit, saudara. Depresi itu sakit. Siapa bilang luka itu nggak sakit? Siapa bilang orang depresi itu tidak sakit? Sakit. Tapi untuk membenarkan diri itu nggak perlu. Ya udah, tahan aja sakit. Ya, cerita aja sama Tuhan. Tapi Elia kan nggak cerita sama Tuhan. Kalau seandainya saudara ditanya seperti tadi, apa kerjamu di sini Elia? Seharusnya nggak usah Elia bilang kayak gini. Apakah Tuhan tidak tahu pekerjaan ini? Tuhan tahu. Seharusnya Elia harus jujur terhadap diri. Dia harus berkata, Tuhan, aku depresi, aku stres, aku takut Tuhan. Aku lari Tuhan dari kenyataan yang ada. Aku nggak ngomong Tuhan, aku nggak menceritakan sesuatu kepadamu Tuhan. Seharusnya Elia ngomongnya seperti itu. Karena Tuhan bertanya kan, apa kerjamu di sini Elia? Bagus nggak pertanyaan Tuhan tadi? Oh, bagus sekali ibu-ibu. Bagus sekali. Waktu Tuhan tanya, apa kerjamu di sini Elia? Seharusnya jawab dengan, ini kelihatan kan depresinya saudara. Kelihatan pembenaran dirinya. Kelihatan apa? Dia mau dikasihani. Nah ini yang dikatakan, membenarkan diri dengan teori kita. Ya, membenarkan diri dengan fakta kita sendiri saudara. Lihat di sini, pendekatan Tuhan adalah pendekatan pemulihan sebenarnya. Waktu Tuhan katakan, apa pekerjaanmu di sini Elia? Seharusnya jujurlah dia terhadap dirinya. Supaya apa? Supaya Tuhan memulihkan dia. Tetapi di sini dikatakan, selama kita membenarkan diri, kita tidak akan sembuh dari depresi kita. Dan Elia melakukan itu. Ya. Makanya dikatakan di sini saudara, tidak selamanya kita benar. Tuhan tahu siapa kita. Ini yang paling penting saudara. Tuhan tahu siapa kita. Apakah Tuhan jadi berbelas kasihan? Waduh, hambaku. Memang kamu yang paling setia dari semua. Yang lain udah nggak setia. Memang semua udah meninggalkan aku. Ya, hanya kau memang gitu. Apakah Tuhan bilang seperti itu? Tuhan nggak bilang kayak gitu, ibu-ibu. Makanya di sini saya katakan tidak selamanya kita benar. Tuhan tahu siapa kita. Gak selamanya saya selalu benar. Ya kan? Yang saya lakukan adalah mencari kebenaran. Tidak selamanya yang saya katakan itu mungkin benar juga. Tapi setidak-tidaknya yang saya katakan itu bisa mengingatkan orang yang sedang menghadapi masalah itu. Atau yang sedang ditegur itu. Makanya di sini kita perlu melihat bahwa siapakah aku ini Tuhan. Ini paling penting saudara. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata. Bagian yang kedua. Ya, bagian yang kedua ibu-ibu. Ya.
Kalau saya depresi, apa yang saya lakukan? Menyelesaikan dengan langkah negatif. Lalu yang kedua adalah menyelesaikan dengan langkah positif. Artinya apa? Kita menyerahkan depresi kita kepada cara Tuhan dalam menyelesaikan. Cara Tuhan ya dalam menyelesaikannya. Dalam poin ini yang harus kita ingat apa? Buang teori. Jangan terlalu banyak terikat dengan situasi. Buang teori. Jangan terikat dengan situasi. Pikiran-pikiran jahat iblis akan selalu taruh. Ya. Dalam bagian ini. Jadi buang teori, jangan terlalu banyak terikat dengan situasi. Artinya begini, Tuhan mencari kita. Tuhan mau kita jujur dengan diri kita. Jangan terlalu banyak membenarkan diri. Ini dalam ayat 9:13 kalau saudara lihat tadi. Kan Tuhan yang bertanya, Tuhan yang mencari. Apakah waktu dia bersembunyi itu Tuhan nggak tahu? Makanya Tuhan utus malaikat kasih makan. Menyadarkan dia bahwa apa? Bahwa Elia, aku masih di sini. Malaikat tuh udah baru saya suruh tuh kasih makan kamu. Nah ini dia saudara. Tapi yang terjadi bagaimana di sini? Tuhan mencari kita, Tuhan mau kita jujur dengan diri kita. Jangan terlalu banyak membenarkan diri. Ya. Lalu yang berikutnya dikatakan apa? Tuhan tidak peduli dengan depresi kita. Nah ini yang paling bagus ini. Karena bagian yang pertama tadi, Tuhan tetap mengatakan, ya udah, berdiri kamu di hadapan Tuhan katanya dalam ayat 11. Dia berdiri. Begitu dia berdiri, dilanjutkan ayat 15-18. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Udah, kembali ke sana. Lantik ini jadi raja. Taruh Elisa menggantikanmu, katanya gitu. Lihat saudara. Tuhan mau. Oke, kamu depresi, kamu stres. Kamu masih tetap membenarkan dirimu. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi kamu harus lakukan yang bagian yang terakhir yang dikatakan itu saudara. Ya firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik. Kembalilah ke jalanmu. Nah ini dia, lihat di sini. Tuhan mengembalikan, kembali ke jalanmu. Jangan di sini, jangan di gunung ini. Jangan bersembunyi terus, jangan takut terus. Jangan depresi terus. Kembali ke jalanmu, kata Tuhan. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Apalagi juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safaat dari Abel Meholah, haruslah kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Mengurapi dua raja dan mengurapi seorang nabi untuk menggantikan dia. Kembali ke jalanmu katanya. Karena mungkin tugas yang harus dikerjakan Elia setelah hujan itu turun. Tapi lari. Gak tuntas itu tugas itu saudara. Makanya banyak sekali orang tidak istilah dalam dunia kepemimpinan itu, banyak orang memulai dengan baik tetapi mengakhiri tidak dengan baik. Ya, banyak orang finishing well-nya itu tidak bagus. Tapi di sini Tuhan mau dia supaya dia jadi bagus. Ya kan saudara? Maka Tuhan katakan apa? Kembali ke jalan. Nah, kadang-kadang kita bangga dengan depresi kita. Berbagai alasan kita buat untuk menyatakan bahwa apa? Bahwa kita depresi. Tapi lihatlah apakah Tuhan terlibat dengan masalahmu? Apakah Tuhan terlibat dengan masalah Elia? Enggak, balik ke jalannya katanya. Karena Tuhan tahu kekuatan Isabel itu enggak ada. Makanya Tuhan bilang, lantik dua raja itu. Termasuk Ahab akan diganti tuh. Lantik dua raja itu katanya. Lalu lantik Elisa. Karena Tuhan tahu dia nggak akan mati. Isabel itu cuma ngancam. Nggak akan sanggup membunuh Elia. Nah, di sini kita belajar. Kematian kita itu tidak tergantung kepada manusia yang mengancam kita. Tapi kematian kita itu tergantung kepada Tuhan yang punya hidup kita. Oke, apakah dia akan kasihan denganmu? Apakah dia kasihan dengan Elia? Oh, enggak. Elia udah kembali ke jalan. Terlalu banyak. Kalau istilahnya saya, terlalu banyak teorinya. Udah, balik ke jalan. Kerjakan lagi, kata Tuhan. Dan ini, ibu-ibu sekalian, kita harus mampu memahami ini dengan baik. Supaya apa? Supaya hidup kita ini tidak terlalu banyak depresinya. Tuhan itu konsisten dengan apa yang dia buat bagi kita. Oleh karena itu jangan terlalu mengasihani diri kita. Tapi kasihilah Tuhan. Karena Tuhan akan mengasihimu pada waktu kita mampu mengasihi Tuhan dengan baik. Nah, makanya kesimpulannya, mari kita lihat dalam bagian ini kesimpulannya adalah, ya, sebagai penutup
dari pelajaran kita hari ini, ya, kalau saya depresi, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, menyelesaikan dengan langkah negatif. Mungkin bisa, tapi tidak selalu baik hasilnya. Ya kan? Tidak selalu baik hasilnya. Tapi ada cara yang kedua yang lebih baik mungkin. Menyelesaikan dengan langkah positif. Artinya apa? Yaitu tadi, menantikan Tuhan. Apa yang mau Tuhan buat? Tuhan katakan kembali ke jalanmu, lakukan lagi ini, lakukan lagi ini. Apakah Elia berbantah? Tuhan, aku akan mati diancam oleh Isebel. Ternyata kan enggak. Enggak ada lagi kata-kata Isebelnya kan saudara. Enggak ada lagi di bagian terakhir itu. Kata-kata Isebel itu enggak ada lagi dari Elia muncul. Jadi ketakutan itu hilang begitu. Dan ini mungkin jadi kekuatan buat kita ibu-ibu sekalian. Jangan terlalu melihat kepada kondisi yang ada. Tapi ya belajarlah untuk memulai yang baik dengan Tuhan. Belajarlah juga tidak menjadi sandungan bagi yang lain supaya orang itu bisa tenang dalam perjalanan hidupnya pada waktu dia melayani dengan baik juga. Pada waktu kita berjalan dengan hidup yang benar, maka Tuhan akan mengasihi kita. Terpujilah Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk melakukannya. Tolong kami semuanya yang sedang menghadapi tekanan yang begitu besar. Baik hamba yang menjelaskan dan saudara-saudara yang mendengarkan. Kami tidak luput dari depresi demi depresi, tekanan demi tekanan yang ada. Tapi kami sangat percaya bahwa tangan Tuhan sanggup, tangan Tuhan mampu menolong dan memberkati kami semuanya. Bapa, sungguh kami mengasihi Engkau. Sungguh kami ingin Tuhan menolong kami dan memberi kekuatan yang baru kepada kami semuanya. Itu sebabnya kami mendoakan ibu-ibu yang hadir hari ini dalam persekutuan ini dan saudara-saudara kami biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Secara khusus mereka yang bergumul dengan keluarganya. Bu Eti yang bergumul dengan Pak Edwin, kami terus mendukung dalam doa. Supaya Tuhan akan menolong memberkati dalam pekerjaan yang ada, supaya Tuhan memberikan yang terbaik. Bu Eti yang sedang berduka karena tantenya yang meninggal, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan akan menolong, Tuhan memberkati dengan kuasa yang daripada Tuhan. Supaya Bu Eti juga dihiburkan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dengan keluarga besar Sitompul yang ada. Mereka semuanya ada dalam genggaman dan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu buat Tante Aceh. Yang asam lambungnya atau bagian perutnya yang sedang sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan akan menolong, tidak bisa hadir hari ini. Karena sakit yang sedang diderita, kami berdoa supaya tangan-Mu menjamah, tangan-Mu menyembuhkan dengan kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami sangat percaya bahwa kasih Tuhan tak berkesudahan bagi kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Selalu baru tiap hari. Dan kiranya tangan-Mu yang baik itu, tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu. Kiranya menolong memberkati kami dan membangkitkan kami lagi, memberikan kami semangat yang baru untuk mengasihi Engkau. Semua beban ini kami letakkan di mezbah-Mu, supaya kiranya Tuhan menolong kami untuk menyelesaikan semua persoalan kami. Sehingga beban ini tidak membuat kami lagi depresi, tapi membuat kami sukacita damai di hadapan Tuhan yang mengasihi hidup kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dan sekarang kami akan akhiri persekutuan kami dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, mari mengangkat kedua tanganmu dan terimalah berkatnya. Kasih karunia dari Allah Bapa, sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Mulai sore hari ini kekal selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin.